Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dalam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, dan juga dirangkai dengan ibadah sunnah kita yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu tentang julusu fit turaqat, tentang duduk-duduk di pinggir jalan. Karena pada pekan yang lalu belum disebutkan apa hak-hak dari jalan itu, atau apa sih adabnya kalau memang kita harus duduk-duduk di pinggir jalan atau berdiri di pinggir jalan. Apa yang harus kita lakukan, atau apa hak-hak jalan itu, atau bagaimanakah adabnya kalau memang itu diperlukan. Saya mengulangi kembali membacakan hadisnya. Hadis ini adalah hadis sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Iyyakum wal julusa fit turuqat. Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illa al-majlisi fa'atu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqu at-tariqa ya Rasulullah? Qala ghaddu al-basar wa kaffu al-adha wa raddu as-salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sebagaimana disampaikan, bahwa Nabi mendapati sekelompok sahabat sedang berbincang-bincang, sedang mengobrol di pinggir jalan. Lalu kemudian Nabi menghampiri mereka. Nah, ini diceritakan oleh Abu Talhah. Rasulullah SAW menghampiri mereka dan kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, Iyyakum wal julusa fit turaqat. Kata Nabi ketika itu kepada mereka, Iyyakum wal julusa, jauhi oleh kalian, kata Nabi, al julus fit turaqat, duduk-duduk di pinggir jalan atau ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, duduk atau berdiri atau membuat majlis di pinggir jalan. Nabi menegur para sahabat ketika itu yang mereka sedang kumpul-kumpul di pinggir jalan sambil ngobrol. Nabi tegur, jauhi kalian, kata kalian, jauhi oleh kalian, kata Nabi, ini yang kayak begini nih kalau bisa jangan dibiasakan, kata Nabi begitu. Jauhi, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya Nabi katakan seperti itu. Kalau bisa jauhi, kata Nabi SAW.
Ya, duduk-duduk atau ngobrol di pinggir jalan. Tetapi ketika itu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah," kata mereka, "ini sesuatu yang enggak bisa kami tinggalkan. Ini sudah menjadi kebiasaan kami." Buddun itu menunjukkan bahwa ini satu-satunya, seakan-akan mereka mengatakan ini satu-satunya kesukaan kami yang susah untuk ditinggalkan. Karena memang kadang-kadang kami juga ada keperluan ketika ngobrol di situ, gitu kata para sahabat. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol di pinggir jalan itu bukan hanya sekarang saja. Dulu para sahabat juga ternyata suka melakukan itu. Makanya Nabi menegur para sahabat. Cuman bedanya dulu dengan sekarang. Kalau dulu para sahabat begitu ditegur Nabi, mereka dengerin gitu. Tapi kalau sekarang dengerin juga, cuman kan ada perluan, kecuali kalau ada keperluan. Nah, mereka minta rukhsah kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah," kata mereka, "ini susah untuk kami tinggalkan." Lalu Nabi SAW mengatakan, faqala Rasul SAW, "Fa idza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqahu." Kalau begitu kata Nabi, kalau memang ini sesuatu yang sulit untuk kalian tinggalkan atau ada manfaatnya di situ, ya, melakukan itu ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada kepentingannya, maka Nabi mengatakan, ya sudah, kata Nabi SAW. Kalau memang begitu kata Nabi, tapi kata Nabi, fa'atu fahaqqu atau fa'atu tariq haqqahu. Tapi kata Nabi, berikan hak-hak jalan itu. Fa'atut tariqa haqqahu, berikan hak-hak jalan itu. Artinya kalau memang ini sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, ada kepentingannya, ada keperluannya, silahkan kata Nabi, tapi harus ada adabnya. Jalan itu punya hak kata Nabi SAW, maka berikan haknya. Maka para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, ma haqqut tariq, ma haqqut tariq. Kalau begitu ya Rasulullah, kata para sahabat, apa sih hak-hak jalan itu yang harus dipenuhi itu? Ya, karena memang ini sesuatu yang kesenangan para sahabat, yang mungkin juga ada keperluannya. Kadang-kadang kan kalau ketemu teman di jalan, nggak mungkin kita nyari dulu tempat di mana begitu. Ya, ini kan pertemuan tiba-tiba begitu. Nah, ini yang kayak begini inilah yang mendapat rukhsah. Tapi kalau tidak ada kepentingannya, nggak ada urgensinya untuk kumpul duduk-duduk di pinggir jalan itu, maka inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan kalau ada kepentingannya pun, itu para ulama mengatakan hukumnya makruh, makruh litanzih. Ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah yang harus kita tinggalkan, dan kalau kita meninggalkan itu litanzih, untuk membersihkan hati kita. Itu dimaksud dengan makruh litanzih. Dan para ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ada rukhsah dari Nabi yang ketika mereka memberikan alasan bahwa mereka nggak bisa meninggalkan. Nah, kalau begitu rukhsahnya kata Nabi, kalau memang itu ada kepentingannya, ada keperluannya, silahkan, tapi berikan hak jalan itu. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini ada 4 hak-hak jalan itu atau adab ketika saat kita memang kalau ada kepentingannya duduk di pinggir jalan. Atau bukan hanya di pinggir jalan, rumah kita pinggir jalan, ada tempat duduk-duduk di situ, ini juga termasuk. Padahal kita di rumah sendiri, tapi posisinya di pinggir jalan, orang semua lewat kelihatan, ini juga termasuk. Kenapa? Melihat orang yang lewat. Intinya kan untuk orang yang lewat ini intinya. Ya. Kalau di rumah sendiri gimana Ustaz? Dari jendela kita ngelihat orang lewat. Nah, itu mah terserah. Rumahnya sendiri. Itu ini pinggir jalan ini. Karena ada dulu tuh, kalau di kampung-kampung tuh dulu saya pernah sampaikan, kalau di kampung-kampung tuh dulu di pinggir jalan tuh ada semen yang dibuat untuk tempat duduk. Kalau masuk ke rumahnya tuh ada semen kiri kanan tuh duduk. Suka duduk-duduk di situ kalau sore-sore. Ya. Kalau malam itu main gitar.
Anak-anak muda, nah ini memang kebiasaan anak-anak muda. Kalau orang-orang tua kayaknya udah jarang. Anak-anak muda kebiasaan itu main gitar, begitu ada yang lewat diganggu. Nah ini yang dimaksud Nabi SAW, nggak ada kepentingannya. Apalagi kalau itu menimbulkan dosa, maksiat. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ada kepentingannya silahkan, kata Nabi, tapi berikan hak-hak jalan itu. Apa hak jalan itu? Nabi sebutkan dalam hadis ini. Pertama kata Nabi, ghaddul basar, tundukkan pandanganmu. Kalau memang ada kepentingannya engkau untuk berdiri di situ, berbincang-bincang di situ, ngobrol di situ, enggak apa-apa kata Nabi kalau ada kepentingannya. Tapi kata Nabi, tundukkan pandanganmu. Apa yang dimaksud dengan tundukkan pandangan? Jaga pandanganmu. Ya, jangan semua orang mau dilewat, ya, semua orang mau dilihat lewat. Kalau orang lewat macam-macam bentuknya. Setiap orang lewat dikomentari. Kan ada kan Pak? Lewat lagi dikomentari. Ada orang gemuk lewat, ini gemuk amat nih, kayak nggak pernah puasa nih orang nih, begitu katanya. Ada orang lewat tinggi kurus, diomongin lagi, ini kurus amat, jangan-jangan nggak pernah makan nih orang. Ada yang lewatin. Tapi kalau yang cakep lewat, wah ini mantap nih kayaknya nih, gitu. Ini yang bikin dosa tuh kayak begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Nabi nasihatkan kepada Nabi, ya Ali, la tatabi'un nazaratul ula, jangan engkau ikuti pandangan pertamamu, kata Nabi SAW, dengan pandangan keduamu. Pandangan pertamamu itu untukmu, tapi pandangan keduamu bukan untukmu, bukan milikmu. Apa maksudnya? Sekali lihat silahkan, kata Nabi, mungkin itu terlihat enggak sengaja, tapi begitu diulang lagi, nah itu yang disengaja, dan itulah yang dosa. Ya. Nah, bagaimana kalau yang pertama tapi lama sampai habis? Nah, itu dosa juga. Ya, kalau sampai habis dari pandangan, nggak lepas dari pandangannya, nauzubillah, dosa. Maka tundukkan pandanganmu, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi mengatakan tundukkan pandanganmu? Karena memang melalui pandangan ini paling banyak sumber dosa. Melalui pandangan ini Pak, ini paling banyak nih sumber dosa. Itulah sebabnya kalau orang-orang yang tidak bisa melihat, itu ingatannya itu lebih kuat daripada orang yang bisa melihat. Betul tidak Pak? Apalagi hafalannya. Hafalannya orang yang nggak bisa melihat itu lebih kuat daripada yang bisa melihat. Kenapa? Karena yang merusak itu pandangan. Ketika ada seorang hafiz Quran, ketika seorang hafiz Quran, sebelumnya dia tidak buta, tiba-tiba dia buta, kemudian matanya dia buta, kemudian dia hafal dengan Al-Quran. Ditanya kepadanya, apa permintaanmu ketika engkau sudah hafal Quran ini? Apa permintaanmu kepada Allah supaya Allah memberikan kepadamu? Kata dia, nggak ada, supaya terjaga saja hafalanmu. Apakah engkau tidak minta supaya matamu bisa melihat? Kata dia, tidak. Saya nggak ingin mata saya bisa melihat lagi. Saya sudah menikmati mata saya begini dan hafalannya terjaga. Nah, orang matanya bisa ngeliat kan kemana-mana, punya hafalan juga tapi melihatnya kemana-mana, betul tidak Pak? Makanya hafalannya hilang mulu, ya, rontok terus hafalannya. Kenapa? Ngelihatnya macam-macam. Saya nggak sengaja ngelihat Ustaz. Iya, tapi dia datang sendiri ke kita, gimana nggak ngelihat? Betul Pak? Nah, Pak nggak semangat nih kayaknya nih. Ya, tundukkan pandangan. Sumber pandangan atau sumber dosa itu banyak dari pandangan. Bahkan ketika ada orang mengatakan kejahatan itu tidak hanya karena ada niat, tapi karena ada apa Pak? Kesempatan. Siapa yang bilang begitu? Bang Napi. Masih ingat kan Bang Napi? Kata Bang Napi, waspadalah. Kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Kesempatan itu siapa yang melihat? Matanya yang melihat. Kalau orang nggak bisa ngelihat kesempatan. Orang yang tidak bisa melihat, dia tidak akan tahu kesempatan itu ada atau tidak. Tapi begitu dia melihat ada kesempatan, muncul niat. Padahal tadinya nggak punya niat, cuma ada kesempatan, muncul niatnya. Kenapa? Dia bisa lihat. Maka kejahatan itu banyak di awal, dosa itu banyak di awal dari pandangan. Itu sebabnya Allah katakan dalam surat An-Nur itu, kullil mu'minin, katakan kepada orang-orang beriman itu, kata Allah, yaghudduna absarihim,
agar mereka menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Orang-orang beriman wanita, laki-laki dan perempuan, kata Allah, tundukkan pandangan mereka. Jangan sembarangan ngelihat, gitu maksudnya. Boleh sih ngelihat, tapi bukan maksudnya kalau jalan tuh nunduk terus. Nah, nunduk terus ya, nanti nabrak nanti. Ustaz nyuruhnya nunduk terus, bukan begitu maksudnya, menjaga pandangan. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak boleh dilihat, kita lihat, nah, kita istighfarlah yang banyak. Karena susah menjaga pandangan, emang enggak susah sih di negeri kita ini. Karena di negeri kita ini apa aja jadi masalah. Ya. Kemarin Ustaz Khalid diadukan gara-gara masalah wayang. Padahal tidak ada ucapan beliau yang tentang mengharamkan wayang. Dia hanya mengatakan bahwa orang yang bertaubat dari dalang wayang itu hendaknya membuang wayangnya kalau memang dia benar-benar taubat. Tapi itu akhirnya mau diadukan, dilaporkan. Itu model kita di sekarang begitu di sini. Ya, saya juga bisa ngelaporin Bapak kalau ada di antara kita yang nggak dengerin saya ceramah, saya bisa laporin. Kenapa? Tidak membuat saya nyaman. Betul tidak, Pak? Ya, Bapak diamlah gitu. Sekarang pokoknya tidak menyenangkan, bisa dilaporkan. Dan saya khawatirnya kalau kasus seperti Ustaz Khalid ini, khawatirnya ada orang yang tidak suka ketika kita itu bilang haram, dilaporkan sama dia. Ya kan? Kita ngomong judi nih, melalui ayat kita sampaikan judi itu haram. Orang yang suka judi nggak senang, dilaporin. Kenapa? Dia telah mengharamkan sesuatu yang saya sukai. Betul tidak, Pak? Kira-kira bisa nggak begitu? Bisa aja, Pak. Zina, kita bilang orang yang melakukan zina itu maka dia akan masuk neraka, haram hukumnya. Dia datang dilaporkan, ini orang hati-hati, apa namanya, nggak benar nih, dia mengharamkan zina, padahal dia pekerja zina umpamanya, dilaporkan sama dia. Nauzubillah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi saya tidak aneh, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ada pernyataan-pernyataan sekarang yang muncul yang kontroversial itu terhadap agama kita, dari itu dari pejabat atau dari apapun, saya tidak akan merasa heran. Saya hanya teringat ketika saat Umar bertanya kepada Huzaifah. Ketika saat Umar bertanya kepada Huzaifah, adakah pejabat yang aku angkat ini dari golongan orang-orang munafik? Kata Umar kepada Huzaifah, karena yang paling tahu tentang orang munafik adalah Huzaifah. Satu-satunya sahabat yang dikasih tahu oleh Nabi tentang orang munafik ketika itu hanya Huzaifah. Makanya Umar sangat khawatir kalau seandainya pejabat yang dia angkat, karena dia khalifah ketika itu, presiden ketika itu, dia khawatir kalau pejabat yang dia angkatnya ada yang orang munafik. Ditanya kepada Huzaifah, ada enggak orang-orang yang saya angkat ini jadi pejabat ini dari orang munafik? Kata Huzaifah enggak mau mengatakan karena ini rahasia. Ya, apalagi kepada Umar, bahaya. Kalau disampaikan orang munafik kepada Umar pasti dibunuh sama dia. Makanya ini rahasia Rasul, hanya memberikan kepada Huzaifah, dan sampai mati pun Huzaifah tidak mau mengatakan. Tapi jawaban Huzaifah ketika itu mengatakan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin," kata Huzaifah, "andaikan ada orang munafik yang engkau angkat menjadi pejabatmu, maka dia tidak akan bertahan lama. Pasti dia akan mundur, karena orang-orang munafik tidak akan mampu bekerja sama dengan orang beriman, dan orang-orang beriman pun tidak akan betah bersama orang-orang munafik." Bapak artikan ini sendiri. Kalau saya artikan nanti lebih jelas, nanti saya bisa, ini live, ini live streaming. Artinya apa? Kalau golongannya tetap golongannya semuanya, betul tidak? Paham nggak? Nggak paham juga, nanti saya jelasin tambah jelas nanti. Pokoknya begitulah. Siapa pemimpinnya maka dia akan semuanya sama dengan itu. Begitu maksudnya. Baik. Kita kembali lagi ke sini. Itulah sebabnya Nabi mengatakan bersama orang-orang berimanlah selalu. Baik. Jadi hak jalan itu ghaddul basar, tundukkan pandanganmu. Yang kedua, kuffal adza atau kaful adza. Engkau tahan dirimu untuk tidak menyakiti orang yang lewat. Ini hak jalan. Tahan diri kita untuk tidak menyakiti mereka melalui apa? Baik ucapan maupun perbuatan. Itu tadi yang saya katakan, begitu ada orang lewat, ngomong lagi, dimaki lagi orang lewat, diomongin lagi orang lewat, atau dengan perilaku kita sakiti dia ketika saat lewat. Ini bahaya. Ini masuk dengan dosa. Namanya pinggir jalan.
karena kita macam-macam melihat orang. Nah, itu harus kita tahan tuh. Omongan jangan sampai nyakitin orang. Karena muslim yang baik adalah muslim yang tidak pernah orang lain tersakiti oleh ucapan dan perbuatannya. Itu muslim yang sejati. Nah, kalau kita ngomong hati-hati dan berbuat hati-hati. Jangan sampai ada orang yang tersakiti, kecuali kalau ustadz lagi ceramah. Boleh tidak, Pak? Kalau ustadz lagi ceramah banyak yang tersinggung, boleh atau tidak? Ya, apa nggak ada yang jawab. Iya, kalau ada orang yang tersinggung ketika saat ustaz ceramah, berarti hatinya masih sensitif. Betul tidak? Ya. Iya, memang begitu harusnya. Makanya kalau orang yang sudah tidak sensitif, ya nggak apa-apa dia. Jadi kalau ada orang tersinggung, ya berarti hatinya masih sensitif. Kalau ustaz mah boleh ngomong apa aja. Kalau ustaz lagi ceramah, tapi kalau di luar ceramah nggak boleh. Apalagi ustaz katanya bisa ngomong doang. Emang ustaz ngomong doang. Lah kalau ustaz nggak ngomong gimana? Betul tidak, Pak? Semua. Ya, jadi tahan perbuatan kita ketika saat kita di pinggir jalan itu ada hak-haknya yang harus kita tahan. Ucapan kita, perbuatan kita harus kita tahan. Jangan sampai menyakiti orang yang lewat atau membicarakan mereka menjadi ghibah. Ini dosa. Kita tahu dosa ghibah itu seperti apa. Nauzubillah. Jadi tidak semuanya yang harus orang lewat itu kita omongi dan kita sakiti. Yang ketiga, dalam hadis ini, masih dalam hadis ini, Nabi mengatakan raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau mereka yang lewat itu tidak mengucapkan salam, maka kita yang mengucapkan salam kepada mereka saat kita ada di jalan. Kalau mereka mengucapin, kita yang mengucapin. Kalau mereka mengucapkan, maka jawab kita wajib, hukumnya kita menjawabnya. Ya. Terus sebabnya dalam Islam ini kan luar biasa, Pak, hubungan itu diawali dari salam. Hubungan itu diawali dari salam. Ya. Ya. Apakah kalau mengucapkan salam ada waktu-waktu tertentu, apa kapan saja, di mana saja? Biasanya kan orang cenderung mengucapkan salam kalau kita pintu, assalamualaikum. Kadang-kadang ada kata Pak Yasin, assalamualaikum Pak Yasin. Itu kan biasa. Ada nggak waktu-waktu tertentu? Taib, jazakallah khair. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ucapkan salam itu kepada siapa saja, baik engkau kenal maupun yang engkau tidak engkau kenal, di mana saja engkau ketemu, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Contohnya di kamar mandi, ada orang di dalam, assalamualaikum, nah, itu nggak boleh. Kenapa? Kamar mandi. Tapi kalau di jalan dimanapun kita ketemu, baik itu kita kenal namanya maupun tidak kita kenal namanya, tapi kita tahu dia muslim, kata Nabi, ucapkan salam kepadanya. Karena salam itu adalah kasih sayang di antara kalian. Nabi SAW dalam hadis saya mengatakan, kalian ini tidak akan la tadkhulul jannah hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Ya, sampai kalian mencintai, kata Nabi SAW. Dan maukah aku beritahu kepada kalian, kata Nabi, bagaimana supaya kalian saling mencintai di antara kalian? Hadir rasa cinta di antara kalian. Kalian mau nggak aku kasih tahu, kata Nabi. Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasul, bagaimana caranya? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian, maka rasa cinta akan hadir dalam hati kalian. Begitu, Pak. Jadi salam itu membuat ikatan hati kita. Karena ketika saat kita ucapkan salam dia tidak mau jawab, gimana rasanya? Kesal atau tidak kita? Iya, salam kita tidak jawab, kita akan tersinggung. Makanya salam itu mengangkatkan hatimu. Ucapkan, kata Nabi, kepada siapa saja yang kau kenal, baik yang kau kenal maupun yang tidak, tapi engkau tadi seorang muslim. Untuk apa? Ikatan hati, ukhuwah di antara kalian dengan salam. Nah, kalau ketemu di jalan, Pak, salam. Ada ketat salam yang tidak orang itu menjadi tersinggung dan dia mesti menjawab dengan salam apa? Kenapa? Orang salam. Ya, ada beberapa salam yang tidak butuh jawaban. Di antaranya salam setelah sholat, nggak butuh jawaban. Jangan sampai habis sholat assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu nggak usah. Yang kedua, ketika saat kita masuki pemakaman, itu kita nggak butuh jawaban salam.
Karena di situ kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatan atas kalian wahai para penduduk yang ada dalam ini. Kita nggak butuh jawaban dari mereka. Karena kalau mereka jawab, kabur kita. Orang yang sudah dalam kubur masih jawab salam kan bahaya. Ya. Tapi yang lain salam silakan, kita harus menjawabnya. Dan itu adalah ikatan hati di antara kita. Maka karena itu tebarkan salam. Ini budaya kita, Pak. Jangan diganti. Walaupun nanti ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadalah, Pak. Ada orang-orang yang akan muncul mengganti salam yang tidak pernah diajarkan Rasulmu kepadamu. Wa iza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Akan muncul orang-orang kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan ucapan-ucapan salam yang tidak pernah diajarkan nabimu kepadamu. Sudah muncul apa belum, Pak? Kemarin-kemarin kan ada mengganti assalamualaikum dengan ucapan yang lain. Ya kan? Dengan apa? Salam Pancasila. Itu ayat Allah surat Mujadalah. Kita jangan bingung. Allah sudah mengatakan akan muncul orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu seperti yang tidak pernah diajarkan Rasulmu kepadamu. Nah, itulah contohnya. Yang diajarkan Nabi apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Akan muncul orang-orang, kata Allah, yang mengajarkan mengucapkan salam kepadamu yang tidak pernah diajarkan Rasulmu kepadamu. Emang benar. Jadi itu apa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu muncul. Ya. Baik. Itu yang ketiga, dia jawab salam. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hak jalan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah, memerintahkan kepada yang ma'ruf kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau kita ada di situ, ada sebuah kemungkaran, kita harus berusaha untuk menghentikan kemungkaran itu. Itu hak jalan. Ya. Makanya Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau engkau melihat sebuah kemungkaran, ini hukumnya fardu ain loh, Pak. Kenapa saya katakan fardu ain? Karena hadis ini bicaranya secara umum. Nabi mengatakan siapapun, kata Nabi, kamu, siapapun kamu yang melihat sebuah kemungkaran, bukan bersama-sama, sendiri kamu melihat. Kalau kamu mampu menghentikannya, maka hentikan dengan tanganmu. Kalau engkau tidak menghentikan dengan tanganmu, maka engkau dosa. Kalau enggak mampu dengan tanganmu, dengan lisanmu, kasih tahu sama dia. Kalau kamu diam, kamu dosa. Kalau enggak dengan hati, hati membenci dalam hati. Dan ini selemah-lemah iman, kata Nabi SAW. Ya, ada orang bermaksiat, kita enggak bisa apa-apa. Ya, kita cuma bisa membenci doa dalam hati. Ya sudah, kalau memang betul kita membenci dalam hati, tinggalkan. Jangan di situ juga. Saya enggak bisa apa-apa, Ustaz. Ini mereka kan pemain semua nih, main judi. Saya enggak bisa apa-apa, Ustaz. Enggak berani saya untuk menghentikan mereka. Dengan tangan apalagi, dengan ucapan saya juga enggak berani, bisa dibunuh saya. Saya bisanya dengan hati doang. Saya benci terhadap mereka ini semuanya. Nah, kalau benci jangan di situ lagi, pergi. Oh, tapi saya mau pengen tahu, Ustaz, siapa yang menang. Nah, ini yang bahaya. Dia tetap di situ karena pengen tahu siapa yang menang. Padahal katanya dia benci. Ya. Nah, ini amar ma'ruf nahi munkar, hak jalan. Kalau ada orang yang tersakiti di situ, maka kewajiban kita adalah bagaimana menghentikannya. Atau ketika saat mereka melakukan atau mengajak mereka dalam kebaikan, itu hak jalan. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan hadis ini Nabi SAW menyebutkan. Ya, nah itulah 5 hal dalam hadis ini hak jalan. Tetapi para ulama menambahkan yang kelima adalah nusratul mazlum. Hak jalan itu, adab di jalan itu. Kalau memang kita harus di situ, ya ada kepentingannya, maka yang kelima nusratul mazlum. Apa itu? Membantu orang yang terzalimi. Kalau ada orang yang terzalimi pada saat itu, kita harus bantu. Itu haknya dia. Itu hak jalan. Ada orang yang tersakiti di situ, terzalimi di situ, kita harus bantu dia. Makanya Nabi mengatakan unsur akhaka muslim, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudaramu, tolong saudaramu, kata Nabi, baik yang menzolimi maupun yang terzalimi.
Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang terzolimi kita bisa bantu, tapi kalau yang menzolimi bagaimana cara membantunya? Bantu tonjokin, bukan begitu maksudnya. Kata Nabi begitu, bantulah saudaramu yang menzolimi dan yang terzolimi. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang terzolimi kita bisa bantu, tapi kalau yang menzolimi bagaimana cara bantunya? Kata Nabi, bantu dia untuk menghentikan perbuatan itu. Artinya larang dia, hentikan dia dari perbuatan zalimnya itu. Itulah membantu orang yang menzolimi. Bukan bantuin dia ngebukin orang, kita gebukin lagi, bukan. Membantu orang. Baik. Kenapa? Salam bagaimana maksudnya? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh gitu. Sebenarnya salam yang diajarkan Nabi SAW itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun dia menambahkan dengan ta'ala, ya sudah, kita jawab aja biasa aja. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, kalau dia mengucapkan pakai ta'ala, silahkan pakai ta'ala. Ya, tapi yang jelas dalam hadis Nabi SAW Assalamualaikum, karena dalam hadis Nabi mengatakan ketika engkau ucapkan Assalamualaikum, kata Nabi, asyarah, nilaimu 10. Assalamualaikum warahmatullahi asyrun, engkau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kata Nabi, maka nilaimu 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30, engkau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka 30 nilaimu, kata Nabi SAW. Dalam hadis itu tidak disebutkan warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Memang hadisnya tidak ada. Tapi kalau ada orang mengucapkan begitu, ya silakan saja. Tapi kita jawab saja dengan apa yang dicontohkan Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair. Sebenarnya ASS itu belum tentu Assalamualaikum. Kalau itu bahasa Inggris, as itu apa artinya? Itu bahasa Inggris apa artinya is? As, ASS. Itu jelek artinya bahasa Inggris. Ya. Nah itu makanya kalau mau dengan di tulisan nggak usah disingkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau di WA. Tapi kalau saya lebih cenderung tidak mengucapkan salam. Kenapa? Itu hanya tulisan. Kecuali kalau kita bicara Assalamualaikum baru. Karena yang Nabi anjurkan adalah mengucapkan salam, bukan menuliskan salam. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan menuliskan as, ya kalau mau dijawab silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi sebaiknya dijawab. Boleh dijawab, silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita jawab nggak sesuai kan? Jawab dengan was. Jawab dengan was. WASS. As WASS. Tahu nggak Bapak artinya? As itu artinya ini dubur. Was itu sama dengan mencuci. Jadi dubur kita jawab mencuci. Jadi cuci duburmu, begitu maksudnya. Kalau dalam ucapan tidak sama mulut dengan jari. Kalau ucapan itu adalah mulut kita langsung kepada seorang, kalau jari menuliskan, tidak sama nilainya. Ya, disebut dengan silaturahim itu bukan dengan telepon atau tulisan, tetapi yang silaturahim sesungguhnya adalah bertemu langsung dengan saudaramu ketika engkau mengucapkan salam kepadanya. Itu disebut dengan silaturahim. Ucapkan salam itu sama dengan ketika engkau saat bertemu Assalamualaikum
bukan dengan tulisan. Maka kalau saya lebih cenderung ketika saat memberikan WA pertama bukan assalamualaikum, saya lebih cenderungnya bismillah. Bismillah saya baru ngomong, bukan dengan assalamualaikum. Saya khawatirnya mereka nggak bisa jawab nanti. Dan itu tidak ada kewajiban dia untuk menjawab juga dengan WA itu assalamualaikum dengan waalaikumsalam. Itu hanya cuma tulisan. Karena yang disebutkan Nabi, kalau engkau diucapkan salam berarti dengan apa? Dengan mulut. Maka jawablah, bukan dengan tulisan. Kecuali kalau tulisan itu dibacakan nama dia, berarti ada ucapan assalamualaikum, lalu kita jawab waalaikumsalam. Atau ketika saat dibacakan surat dari undangan di mimbar, suratnya berbunyi assalamualaikum, nah jamaah boleh jawab, boleh, walaupun itu surat tapi ucapannya yang dijawab waalaikumsalam. Tapi kalau umpamanya nih di tulisan itu ada assalamualaikum, lalu kemudian diumumkan ini surat ini diawali dengan salam, kita jawabkah? Dijawab apa enggak? Lah kagak, orang diawali dengan salam doang, ya kan? Kecuali kalau mengucap assalamualaikum, kalau kita jawab. Allah alam bisawab. Ya, baik. Kenapa? Ada yang terzalimi, ada yang menjalimi. Zalimi itu jalan kencang, ada yang terzalimi motornya nyangkut, jatuh, itu. Gimana dengan portal yang ada di jalan-jalan? Masih. Orang yang kecelakaan? Jalan pasang portal. Polisi tidur. Kenapa? Ya, kan ada yang terzalimi, ada yang menjalimi itu dia jalan. Lewat situ selalu kencang-kencang ada kendaraan dia dipasang di sini. Lalu kita bikin polisi tidur gitu. Ya. Apakah itu termasuk menzolimi orang begitu? Ya. Oh, baik. Jazakallah khair. Ini dilema sebenarnya. Kenapa dilema? Kita bikin polisi tidur ada yang protes. Tapi kalau tidak bikin polisi tidur, yang lewat tidak tahu diri. Iya kan? Nah, mana jalan tengahnya harus kita ambil? Bikin polisi tidur tapi jangan yang menyusahkan orang. Nah, jangan yang kayak tembok. Ada polisi tidur kayak tembok begitu kan? Ya. Nah, kalau mau silahkan, tapi yang landai, yang tidak membuat orang merasa terzolimi. Ini untuk menyadarkan mereka bahwa jangan ngebut-ngebut di sini, maksudnya gitu. Ya, memberikan memberikan perhatian atau peringatan kepada mereka yang lewat. Tapi kalau kita buat seperti yang menyusahkan, ini termasuk menzolimi orang. Tidak boleh mengganggu di jalan. Ya, tetapi kalau dibikin landai, orang juga tidak merasa tersakiti dengan itu, ya silakan. Atau tidak pakai polisi tidur, tapi bikin tanda supaya orang tahu bahwa ini jangan ngebut-ngebut atau tulisan atau apa begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Sehingga kita punya keyakinan bahwa akan dijawab WSBD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin kali. Lalu tema saya, memang salam yang harus dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh adalah ucapan. Tetapi ketika era online ini
Baik, jazakallah khair. Secara hukum memang salam itu diucapkan dan dijawab dengan diucapan secara hukum. Tapi bolehkah ketika dituliskan kemudian kita jawab dengan tulisan? Secara hukum boleh aja sebenarnya, nggak ada larangannya. Silakan. Ada menuliskan ASS, kita jawab dengan was, dengan tujuan niatnya masing-masing gitu kan, silakan aja. Tetapi sesungguhnya tanpa kita jawab dengan ASS, ketika kita tahu niat dia mengucapkan salam ke kita, lalu dia tuliskan ASS di situ, kita tahu dia niatnya mengucapkan salam, lalu kita jawab dengan ucapan kita tanpa kita tuliskan, samakah? Sama. Kita jawab aja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terus kita tuliskan. Tapi kalau mau hubungan kita lebih etika, kita lebih jawab aja. Wassalamualaikum WWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara hukum silakan aja. Tapi secara salam yang sesungguhnya adalah ketika diucapkan dengan lisan, dijawab dengan lisan. Adapun tulisan silakan. Kalau mau dijawab dengan itu sebagai etika kita beradab, silakan dijawab dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, Allah a'lam bishawab. Enggak jadi masalah insyaallah. Ya. Baik. Mengenai soal salam ini nggak ada habis-habisnya. Jadi kita selama hidup ini kadang-kadang interaksi kepada manusia ini kadang-kadang bersalam itu alimnya dihilangkan. Apanya? Dia jadi imam, walaupun dia tidak jadi imam, seperti assalamualaikum, tapi dia assalamualaikum, jadi alimnya dihilangkan. Maka ini perlu kita jawab. Iya, harusnya sih bacaannya yang benar. Karena gini, salam itu adalah doa. Jadi doa itu harus diucapkan dengan bahasa yang benar, supaya doanya benar. Ya, makanya oleh karena itu pengucapan salam itu juga harus dengan benar. Kalau cuma Assalamualaikum, ada juga sih Assalamualaikum, nah itu salah sebenarnya. Kita jawab juga belum, gitu aja udah. Jadi juga kum doang. Hah? Iya, kalau diucapkan belum gitu kan, belum gitu. Harusnya pengucapan yang sempurna. Nah, Islam ini adalah agama yang menyempurnakan. Assalamualaikum, kan lebih indah sebenarnya. Dijawab lagi waalaikumsalam, kan begitu harusnya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengucapkan Waalaikum? Kalau mau silahkan jawab dengan kita jawaban yang benar, Waalaikumsalam. Bolehkah? Boleh. Nggak masalah. Mungkin niat dia mungkin Assalamualaikum, cuman ucapannya kita dengar Waalaikum gitu doang. Jawablah Assalamualaikum. Tapi kalau yang mengucapkan itu orang kafir, bolehkah kita jawab? Boleh nggak dijawab salamnya orang kafir ke kita? Nggak boleh, Pak. Cara menjawab salam orang kafir bagaimana? Nabi ketika bersama dengan Aisyah, ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi, tapi salamnya itu adalah untuk mencelakai Rasulullah. Ya, dijawab oleh Aisyah ketika itu di hadapan Nabi, Waalaikumsalam, celaka juga bagi kamu. Kata Nabi ditegur, wahai Aisyah, kata Nabi, tidak seperti itu menjawabnya, cukup engkau jawab dengan wa'alaika. Jadi kalau ada orang kafir mengucapkan Assalamualaikum, sebut wa'alaika, atau enggak usah dijawab. Kalau jawab juga wa'alaika, enggak boleh Waalaikumsalam, celaka juga kamu, enggak boleh juga kita. Tinggal kalau mau jawab juga waalaikumsalam. Tapi kalau enggak usah dijawab, enggak apa-apa, karena tidak ada kewajiban kita untuk menjawab salamnya mereka. Termasuk kita mengucapkan salam juga kepada mereka, enggak usah. Saya itu kalau ada waktu itu ada arisan di rumah, di blok itu kan perumahan itu kan 50-50 di gang saya itu, RT saya itu. Nah, waktu itu arisan di rumah saya, cinci yang Cina pernah datang ke rumah. Wah, salamnya mantep, Pak, pada cinci itu. Assalamualaikum Ustaz, gitu mereka bilang dari luar. Saya bilang, iya Ci, masuk aja, saya bilang gitu. Iya, saya nggak jawab. Iya, masuk aja Ci. Mereka lihat buku-buku saya situ. Lalu komentar dia, wah Ustaz, ini bukunya bagus-bagus nih. Saya bilang, baca aja Ci. Saya bilang, oh nggak mau Pak Ustaz, nanti saya terpengaruh, begitu katanya. Pinter juga dia. Ya, jadi begitu. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi ada beberapa adab di jalan ini yang harus kita tunaikan kalau memang tidak bisa ditinggalkan. Memberi orang yang meminta, kemudian tidak memalingkan muka ke kanan dan ke kiri di saat kita ada di situ. Ini tidak boleh. Tarkut talaffut namanya, meninggalkan untuk tidak melihat ke kanan dan ke kiri saat itu. Dan juga saat berjalan nggak boleh. Kiri kanan tidak boleh. Udah masuk belum? Udah ya? Baik. Dan tidak boleh tajassus,
Mencari-cari kesalahan orang yang lewat, kita cari-cari kesalahan, tidak boleh. Itu namanya memata-matai. Itu dari adab dari jalan, tidak boleh dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi sedikit tazkirah buat kita. Kalau memang tidak ada kepentingannya, maka tidak usah dilakukan. Kalau toh ada kepentingannya, maka tunaikan haknya. Toh larangannya sampai di sini para ulama mengatakan adalah makruhnya ditanzih. Tapi kalau bisa ditinggalkan, enggak ada kepentingannya, lebih baik kita tinggalkan. Apapun itu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.